Om Swastiastu. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak. Nah, pada kesempatan kali ini berjumpa kembali bersama Miss Nila. Ya, jadi anak-anak kelas 10 waktu sebelumnya kan sudah membahas nih mengenai keanekaragaman hayati, yaitu mengenai pengertian, jenis-jenis keanekaragaman hayati, dan juga telah membahas mengenai keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Nah, sekarang marilah kita lanjut materinya mengenai manfaat dan nilai keanekaragaman hayati. Nah, anak-anak, masih ingat dengan pertanyaan Miss di pertemuan sebelumnya? Nah, jadi ini pertanyaannya tentang menentukan jenis keanekaragaman apakah gambar-gambar tersebut. Ya, jadi kita mulai dari gambar nomor 1. Nah, sebelum kita menjawab, masih ingat kan jenis-jenis keanekaragaman hayati ada berapa? Ya, betul sekali, ada 3. Ya, yang pertama adalah keanekaragaman hayati tingkat gen, yang kedua adalah keanekaragaman hayati tingkat jenis, dan yang ketiga adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Kita lihat sekarang nomor 1, ya dari nama gambarnya ketebak ya apa jawabannya. Aquatic ekosistem, berarti ekosistem perairan. Kira-kira termasuk jenis keanekaragaman apa? Ya, betul sekali. Jenis keanekaragamannya yaitu keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, yang kedua, bisa kalian lihat ada gambar mangga ya. Mangganya banyak banget jenisnya. Ada mangga gadung, mangga gedong gincu, mangga golek, mangga apel, mangga kelapa, dan mangga madu. Kira-kira termasuk jenis keanekaragaman tingkat apa ya? Ya, betul sekali ya, bahwa gambar nomor 2 ini adalah keanekaragaman tingkat gen. Nah, di sini mangga itu memiliki nama ilmiah Mangifera indica. Nah, di sini yang berbeda ini adalah varietasnya. Jadi mereka ini satu spesies ya, yaitu Mangifera indica, tetapi varietasnya lah yang berbeda. Sehingga penampakan dari keenam mangga ini pun berbeda. Baiklah, kita lihat sekarang gambar nomor 3. Ya, gambar nomor 3. Kira-kira jenis keanekaragaman tingkat apa? Ya, gambar nomor 3 ini. Nah, gambar nomor 3 ini kita lihat ada harimau, ya, Panthera tigris, ada singa, Panthera leo, ada kucing, ya, Felis domesticus. Yang D ini gambar citah, Acinonyx jubatus. Nah, ayo, kira-kira jenis keanekaragaman tingkat apa? Apakah tingkat gen? Tidak ya, karena spesiesnya berbeda. Apakah tingkat ekosistem? Kayaknya juga bukan. Berarti jenis keanekaragaman apa? Ya, betul sekali, keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Nah, sebelumnya kita tadi sudah membahas mengenai manfaat dan nilai keanekaragaman hayati. Marilah kita sekarang lanjut pada materi aktivitas manusia yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Jadi ada aktivitas manusia yang meningkatkan keanekaragaman hayati dan ada yang menurunkan keanekaragaman hayati. Nah, mari kita lihat contohnya ya. Nah, aktivitas yang menurunkan keanekaragaman hayati kita bisa lihat pada gambar yang pertama. Ini adalah gambar penebangan liar ya. Nah, penebangan liar ini merupakan salah satu aktivitas yang menurunkan keanekaragaman hayati karena di sini terjadi perusakan habitat. Nah, selain penebangan liar,
Perusakan habitat itu juga disebabkan karena perburuan liar dan perusakan terumbu karang. Selain itu, penggunaan bahan kimia secara berlebihan, misalkan penggunaan pupuk dan pestisida, itu juga dapat mencemari lingkungan dan mengurangi keanekaragaman hayati. Lalu adanya pertanian monokultur, mono itu satu. Ya, jadi di sini pertanian yang hanya menggunakan satu jenis saja, satu jenis tumbuhan saja. Nah, di sini terjadilah pemusnahan tanaman sejenis yang kurang unggul. Jadi di sini juga menyebabkan terjadinya penurunan keanekaragaman hayati. Lalu adanya pencemaran lingkungan dari limbah pabrik atau rumah tangga. Jadi bisa kalian lihat di gambar yang kedua ya. Ini gambar orang yang membuang limbah rumah tangga itu ke sungai, yang jadi mencemari sungai. Ya, tindakannya ini tidak patut ditiru ya. Nah, selanjutnya, selain ada aktivitas yang menurunkan keanekaragaman hayati, ada pula aktivitas yang menaikkan keanekaragaman hayati. Nah, ini jadi kita bisa lihat ya, gambar yang ini adalah gambar penghijauan ya, atau reboisasi atau penanaman kembali ya. Selain itu pula ada pemuliaan, yaitu usaha untuk membuat varietas unggul dengan cara melakukan perkawinan silang yang menghasilkan varietas baru. Selain itu juga ada pembuatan taman-taman kota ya, ini bisa dilihat di gambar, taman kotanya sangat cantik ya. Selain itu juga ada pelestarian plasma nutfah ya, secara in situ maupun ex situ. Selanjutnya ada penebangan pohon di hutan yang dilakukan dengan sistem tebang pilih dan tanam kembali. Jadi tidak akan merusak habitat atau merusak hutan tersebut ya. Jadi kalian jangan mencontoh yang menurunkan, tetapi contohlah aktivitas yang menaikkan keanekaragaman hayati. Baiklah anak-anak, sebelumnya kita sudah membahas mengenai aktivitas manusia yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Di sini, upaya pelestarian keanekaragaman hayati itu bisa dilakukan baik secara in situ, yaitu dalam habitat aslinya, ya in itu di dalam, ya jadi dalam habitat aslinya, misalnya Taman Nasional Ujung Kulon, maupun pelestarian secara ex situ. Jadi ex itu kan exit, ya, keluar atau di luar habitat aslinya, tetapi lingkungan itu dibuat sedemikian rupa sehingga mirip dengan aslinya. Nah, contohnya adalah kebun binatang. Yang kedua adalah dengan memanfaatkan keanekaragaman hayati dengan menerapkan prinsip-prinsip. Yang pertama adalah prinsip daya toleransi. Nah, prinsip daya toleransi itu artinya keanekaragaman memiliki batas toleransi tertentu sehingga tidak boleh dilanggar. Yang kedua, in optimum. Jadi di sini semua kekayaan alam tidak boleh dimanfaatkan sampai optimum sehingga pemanfaatannya harus berada di bawah optimum. Yang ketiga, yaitu faktor pengontrol. Artinya kita harus menjaga, mengontrol, atau mengendalikan keseimbangan lingkungan. Nah, yang keempat adalah prinsip ketahanbalikan. Artinya kita harus selalu menjaga kelestarian plasma nutfah, karena jika plasma nutfah ini hilang atau punah, maka organisme tersebut juga punah. Nah, di sini juga ada istilah penangkaran. Ya, jadi penangkaran itu adalah upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan serta pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Adapun bentuk penangkaran tumbuhan dan satwa liar itu ada pengembangbiakan satwa, pembesaran satwa, perbanyakan tumbuhan atau artificial propagation.
Nah, pengembangbiakan satwa itu merupakan kegiatan penangkaran berupa perbanyakan individu melalui cara reproduksi seksual atau kawin maupun tidak kawin atau aseksual dalam lingkungan buatan atau lingkungan semi alami serta terkontrol dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Adapun pembesaran satwa itu merupakan kegiatan penangkaran yang dilakukan dengan pemeliharaan dan pembesaran anakan atau penetasan telur satwa liar ya dari alam di dalam lingkungan terkontrol dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Nah, adapun perbanyakan tumbuhan atau artificial propagation itu merupakan kegiatan penangkaran yang dilakukan dengan cara memperbanyak dan menumbuhkan tumbuhan di dalam kondisi yang terkontrol dari material seperti bijinya, potongan atau stek, kultur jaringan, dan spora dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Adapun tujuan penangkaran yaitu untuk mendapatkan spesimen tumbuhan dan satwa liar ya dari segi jumlah, mutu, keanekaragaman genetik yang terjamin. Yang kedua yaitu mendapatkan kepastian secara administratif maupun secara fisik bahwa spesimen dari kegiatan penangkaran adalah benar-benar berasal dari kegiatan penangkaran. Nah, contoh dari penangkaran adalah penangkaran penyu di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dan penangkaran bunga bangkai di Kebun Raya Bogor. Pun salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam pelestarian keanekaragaman hayati yaitu dengan mendirikan kawasan konservasi yang meliputi Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Wisata Alam, Taman Hutan Raya, dan Taman Buru. Marilah kita bahas satu persatu kawasan konservasi tersebut. Nah, kita bahas yang pertama mengenai Taman Nasional. Ya, jadi Taman Nasional ini merupakan kawasan konservasi dengan ciri khas tertentu yang dikembangkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, dan rekreasi alam. Nah, contoh dari Taman Nasional itu Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Gunung Rinjani, Taman Nasional Tanjung Puting, dan masih banyak lagi taman nasional yang ada di Indonesia. Nah, marilah kita bahas contoh Taman Nasional Gunung Leuser ya yang terletak di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Di sini tumbuhan yang dilestarikan adalah meranti, keruing, durian hutan, menteng, dan Rafflesia arnoldi. Pun hewan yang dilestarikan yaitu gajah Sumatera Elephas maximus, beruang madu Helarctos malayanus, harimau Sumatera Panthera tigris sumatrae, badak Sumatera Decerorhinus sumatrensis, orang utan Sumatera Pungu abelii, kambing Sumatera Capricornis sumatrensis, itik liar Cairina scutulata, dan tapir Tapirus indicus. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai Taman Nasional. Marilah kita lanjut membahas mengenai cagar alam. Ya, jadi cagar alam itu merupakan kawasan suaka alam yang melindungi dan menjamin perkembangan secara alami terhadap jenis tumbuhan yang khas di tempat tersebut. Jadi, garis bawahilah pada kata ini ya, jenis tumbuhan. Jadi, cagar alam itu untuk tumbuhan ya, jadi melindungi tumbuhan. Contoh cagar alam yaitu cagar alam Bukit Kelam Sintang, cagar alam Arjunola Jiwo, cagar alam Kepulauan Krakatau, dan masih banyak lagi cagar alam yang ada di Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas mengenai cagar alam Bukit Kelam Sintang yang terletak di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Jenis flora langka yang masih bisa ditemukan adalah meranti, tengkawang, kebas-kebas, dan berbagai jenis anggrek. Nah, tadi kita sudah membahas Taman Nasional dan cagar alam. Nah, sekarang kita akan lanjut
dengan membahas Suaka Marga Satwa dan Taman Wisata Alam. Ya, jadi Suaka Marga Satwa itu merupakan kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan keunikan jenis satwa. Kalau tadi di cagar alam itu adalah jenis tumbuhan, sedangkan di Suaka Marga Satwa itu adalah jenis satwa. Nah, contoh Suaka Marga Satwa adalah Suaka Marga Satwa Balai Raja, Suaka Marga Satwa Cikepuh, Suaka Marga Satwa Pulau Semana, dan masih banyak lagi Suaka Marga Satwa yang ada di Indonesia. Nah, adapun Suaka Marga Satwa Balai Raja itu terletak di Bengkalis, Provinsi Riau. Di sini hewan yang dilestarikan misalnya gajah Sumatera, harimau Sumatera, beruang madu, tapir, siamang, dan kera ekor panjang. Adapun Taman Wisata Alam itu merupakan kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. Jadi terlihat dari namanya ya, wisata alam. Jadi untuk kepentingan pariwisata dan rekreasi. Untuk contoh Taman Wisata Alam, yaitu Taman Wisata Alam Pangandaran di Provinsi Jawa Barat dan Taman Wisata Alam Lembah Hijau di Bandar Lampung. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, dan Taman Wisata Alam. Marilah kita beranjak membahas mengenai Taman Hutan Raya atau Tahura dan Taman Buru. Nah, Taman Hutan Raya atau Tahura itu merupakan kawasan pelestarian alam yang bertujuan mengoleksi tumbuhan dan satwa alami atau bukan alami, jenis asli atau bukan asli, yang bermanfaat untuk kepentingan penelitian, pendidikan, pariwisata, dan juga rekreasi. Adapun contoh Tahura yaitu Tahura Bukit Barisan di Provinsi Sumatera Utara, Tahura Cut Nyadin di Provinsi Aceh, Tahura Insinyur Juanda di Provinsi Jawa Barat, Tahura Ngargoyoso di Jawa Tengah, dan Tahura Ngurah Rai di Provinsi Bali. Adapun Taman Buru itu merupakan kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. Jadi berburu pun ada tempat khususnya, jadi tidak sembarangan ya orang bisa berburu. Nah, jadi sudah dibuatkan Taman Buru untuk sebagai tempat wisata berburu. Nah, contoh Taman Buru yaitu Taman Buru Gunung Masigit dan Karumbi di Sumedang, Jawa Barat. Nah, berikut adalah gambar ya dari Taman Nasional Gunung Leuser yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Ini adalah gambar cagar alam Bukit Kelang Sintang yang terdapat di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Ini adalah gambar Suaka Marga Satwa Cikepuh yang terdapat di Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Dan ini adalah gambar Taman Wisata Alam Pangandaran yang terdapat di Provinsi Jawa Barat. Berikut adalah gambar Tahura Taman Hutan Raya Ngurah Rai di Provinsi Bali, dan ini adalah gambar Taman Buru Gunung Masigit dan Karembi di Sumedang, Jawa Barat. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya dengan materi klasifikasi keanekaragaman hayati. Miss ucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak. Miss tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.